Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Emira Syandasya dan hari ini saya akan menjelaskan materi sejarah yang dipelajari pada kelas 11 semester 2. Yang pertama itu politik Sakoku Jepang. Jepang mengisolasi diri dari dunia luar pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 dengan tujuan melindungi diri dari pengaruh luar dan mempertahankan tradisi. Kebijakan ini berdampak pada pengembangan ekonomi dan sosial Jepang, termasuk penurunan perdagangan dan interaksi dengan negara-negara lain. Hal ini juga menyebabkan Jepang tertinggal dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu restorasi Meiji. Perubahan besar di Jepang pada tahun 1868 yang mengakhiri kekuasaan shogun dan mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar, membawa modernisasi dan westernisasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Restorasi Meiji membawa perubahan besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan industri Jepang, termasuk pembangunan jalan, kereta api, sekolah, dan pabrik. Hal ini juga menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi Jepang. Yang ketiga adalah Perang Asia Pasifik. Konflik besar di Asia Pasifik selama Perang Dunia II melibatkan Jepang dan negara-negara sekutu yang berdampak besar pada Asia dan Pasifik. Perang ini menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang banyak, termasuk pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Perang ini juga menyebabkan perubahan besar dalam peta politik dunia. Yang keempat, pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945, membawa perubahan besar dalam politik dan masyarakat, termasuk pembentukan organisasi-organisasi nasionalis. Pendudukan Jepang juga membawa perubahan dalam ekonomi dan budaya Indonesia, termasuk penggunaan bahasa Jepang dan adat istiadat Jepang. Hal ini juga menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Yang kelima adalah janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia. Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi realisasinya tertunda karena situasi perang yang tidak stabil. Janji ini membawa harapan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka dan mempersiapkan diri untuk kemerdekaan. Hal ini juga menyebabkan peningkatan kesadaran nasional dan pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Yang keenam adalah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan membahas konstitusi dan struktur pemerintahan. BPUPKI memainkan peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk perumasan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini juga menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk memfinalisasi persiapan kemerdekaan, termasuk perumusan Pancasila dan UUD 1945. PPKI memainkan peran penting dalam menyelesaikan persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk penentuan struktur pemerintahan dan konstitusi. Hal ini juga menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Nomor 7 adalah peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. Peristiwa penting seperti peristiwa Rengas Dengklok dan peran Soekarno-Hatta dalam mempersiapkan kemerdekaan, termasuk dalam penculikan dan negosiasi dengan Jepang. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan keberanian dan keteguhan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal ini juga menyebabkan peningkatan kesadaran nasional dan pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Yang ke-8, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 menandai awal kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini membawa harapan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia serta menandai awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini juga menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Yang ke-10, respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Reaksi negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia termasuk pengakuan de jure dan dukungan dari beberapa negara seperti Mesir dan India. Respon internasional ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia diakui oleh komunitas internasional dan memperoleh dukungan dari negara-negara lain. Hal ini juga menyebabkan perubahan besar dalam posisi Indonesia di dunia internasional. Yang 10, peran tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran mereka dalam mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh-tokoh nasional ini memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Hal ini juga menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.